Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Bapa, supaya kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Amin. Terpujilah Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, sehingga kita memasuki pada malam yang kedua, di mana bukan menjadi tradisi ya gereja Pantekosta, khususnya kami gereja GPDI ya, tetapi saya yakin setiap kita umat percaya kepada Tuhan akan menjadi satu kesempatan bagi setiap kita, bahwa hari-hari ini betapa di pasal-pasal yang pertama itu sangat luar biasa, saudara. Ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, dan nanti saya akan kembali naik kepada pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, tapi saya bacakan dulu bagaimana secara singkat ya, bagaimana Yesus yang sudah terangkat ke sorga, ya, Yesus yang telah terangkat ke sorga. Dia bilang dalam ayat yang ke-6, ayat 8, ayat 7, 8 sampai yang ke-11, saya bacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-6 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, kalau pada hari Kamis kemarin ya, pada ibadah kemarin, pada ibadah
kenaikan, ya Bapak Gembala sudah jelaskan bagaimana Yesus yang nanti akan kembali. Tetapi kita akan lihat dulu kenapa Yesus itu naik ke sorga, gitu ya. Mungkin banyak orang nggak ngerti kenapa sih Yesus itu harus naik ke sorga gitu. Kenapa Yesus nggak lanjutkan aja gitu pelayanannya. Tapi satu hal yang kita harus pahami, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Saudara yang kekasih, ya dikatakan bahwa yang pertama karena Yesus akan datang kembali. Jadi kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Karena janji firman Tuhan kita sudah pelajari firman Allah bahwa Dia akan datang kembali. Ya. Kita yang percaya bahwa Yesus akan datang kembali, katakan amin. Haleluya. Ya, Yesus akan datang kembali, saudara. Itu sebabnya dia harus kembali ke sorga. Ya. Dia harus kembali kepada Bapa. Ya. Dia kembali untuk menjemput kita satu saat nanti, saudara. Dia akan menjemput kita setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan itu janji firman Tuhan. Bagi setiap mereka yang berpaut kepada Tuhan, orang-orang yang beriman sungguh kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan jemput satu waktu, saudara. Ya, waktu dan masa kita tidak tahu, ya. Bahkan kita tidak perlu tahu karena itu masanya Tuhan, saudara. Tetapi mari biarlah kita mempersiapkan diri. Mari kita sungguh-sungguh di hari-hari ini untuk menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Karena kedatangan Tuhan kita percaya ya melalui tanda-tanda yang sudah firman Tuhan sampaikan ya sudah mulai digenapi sudah ya sudah mulai digenapi. Nah, bagi orang percaya dan bagi orang yang tidak percaya ya bagaimana kedatangan Tuhan itu ya? Bagi orang yang percaya kedatangan Tuhan adalah sebuah berita sukacita ya karena kita menanti-nantikan itu terjadi. Kehilangan sukacita sekalipun dalam pergumulan,
sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam tekanan, itu tidak memisahkan dia dari kasih Tuhan. Ya, sehingga Roh Kudus itu terus memenuhi di dalam hatinya, terus meluap-luap di dalam hatinya. Ya. Sehingga orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus, mereka akan kuat, mereka akan mampu menghadapi segala sesuatu. Dan kita melihat ya dari kejadian bagaimana orang-orang yang bijaksana ya, mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa ya, orang-orang yang sudah dewasa. Nanti kita akan bahas lain waktu ya, bagaimana orang-orang yang akan yang orang yang nantikan Tuhan ya, siapa saja sih orang-orang yang akan bahasanya akan dijemput Tuhan satu waktu nanti ya, kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu orang-orang yang bagaimana, itu nanti lain waktu kita bahas. Tetapi malam hari ini saya akan bawa kita Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua ya, bahwa kenapa Yesus harus naik ke sorga ya. Saya katakan tadi yang pertama karena Yesus akan datang kembali ya. Firman Tuhan sudah menjelaskan bagaimana dia akan datang kembali. Yang kedua ya, dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya. Dan orang-orang yang percaya itu siapa saja? Yaitu orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan ya. Bukan orang yang baru bertumbuh gitu ya, yang baru masih bayi secara rohani, bukan saudara. Yang gampang ngambek, yang gampang marah, yang gampang tersinggung, gak bisa saudara ya. Itu sebabnya kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan, mari hadapi segala sesuatu dengan pikiran yang dewasa, dengan sikap yang dewasa, supaya kita layak masuk di dalam perjamuan ya, pernikahan gereja dengan Tuhan satu waktu nanti saudara. Itu sebabnya mari persiapkan diri kita mulai dari saat ini ya. Masih ada kesempatan Tuhan berikan bagi kita gereja Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke sorga, saudara? Karena Yesus memang dari sorga, amin. Ya, Yesus naik memang dari sorga, makanya dia harus kembali ke sorga. Dan hanya orang yang dari sorga lah yang tahu jalan ke sorga. Jadi saya masih juga bingung, saudara, kalau ada orang yang naik turun sorga, saudara. Oh, saya baru kemarin dari sorga gitu ya, baru pulang dari sorga. Saya bingung dengan orang-orang seperti ini, saudara. Ya, bahkan hamba-hamba Tuhan begitu luar biasa ya, yang bilang dipakai Tuhan luar biasa ya, sudah bolak-balik ke sorga, saudara. Wah, hebat, saudara. Padahal firman Allah sudah bilang bahwa ya, Yesus yang hanya bisa kembali ke sorga karena dia dari sorga, saudara. Dia datang dari sorga, dia akan kembali ke sorga karena memang dia dari sorga. Ya, tempatnya di sorga ya. Dia memang dari sana, makanya dia akan bawa kita ke sana, saudara. Amin. Kita nggak mungkin mengikut orang yang nggak tahu jalan. Ya, contoh simpel gitu, saudara. Kita mau ke satu tempat, ya, ada kan orang yang kalau mungkin saya contoh simpel ya, kalau di terminal lah ya, biasanya itu paling banyak kalau gitu ya. Misalnya kayak di sini yang paling ini kita tahu ya Sangatta gitu, saudara. Terminal Lempake gitu ya, Sangatta gitu saudara. Tapi dia nggak ikut kan ke Sangatta saudara. Tapi kan ini contoh simpel aja ya. Kadang kala bagi kita orang-orang percaya, kita ada banyak kita ke satu tempat gitu ya. Kita ke tapi dia nggak pernah ke sana saudara. Nggak mungkin kita ikut kan. Tapi Yesus menawarkan, ayo ikut aku, ya kan? Akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Itu Yesus ngomong sendiri kan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Aku akan memberikan keselamatan kepadamu, ya. Kenapa aku kembali ke sorga? Aku akan menyediakan tempat bagimu. Kenapa memang dia dari sorga, saudara? Ya. Itu sebabnya kita nggak salah kita pilih dia. Amin. Kita bersyukur Tuhan yang telah memilih kita, Tuhan telah menyelamatkan kita dan kita ada di dalam Yesus, ya. Karena satu
kebingungan ya. Karena orang yang selama ini dia ikuti, yang selama ini mereka puja-puja ya, mati ya, meninggalkan mereka ya. Saya bisa bayangkan kondisi mereka pada waktu itu. Saya yakin sungguh luar biasa ketakutan terjadi dalam diri mereka, sudah. Dulu mereka dengan optimis, mereka dengan kepercayaan diri yang begitu luar biasa, mengikut Tuhan 3,5 tahun. Tetapi pada waktu Yesus mati, sampai pada waktu Yesus sudah menampakkan diri pun, mereka tetap tinggal, ya mereka sembunyi, ya. Kita tahu ya bagaimana Yesus juga datang kepada sekelompok murid-murid pada waktu itu, ya. Karena mereka dalam ketakutan, ya. Di dalam ayat yang ke-9 berkata apa? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Jadi pada waktu murid-murid dalam ketakutan, murid-murid dalam kebingungan, ya, kita melihat bagaimana Tuhan, ya, ada 2 orang malaikat datang kepada murid-murid pada waktu itu, ya, mereka terperangah, gitu ya, mereka bingung, gitu ya, kok bisa, gitu ya, ya Yesus terangkat, bahkan Yesus sudah nggak kelihatan, mereka masih dalam kebingungan, saudara, ya, mereka masih dalam ketakutan. Itu sebabnya malaikat datang meneguhkan mereka, ya, kembali mengingatkan mereka, kenapa kamu masih di sini, katanya, ya. Yesus yang kau lihat telah naik ke surga, dikatakan dia akan kembali dengan cara yang sama. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, saudara, kita lihat Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3. Di rumah Bapakku, dari ayat pertama saya baca, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ya, ini janji Tuhan. Artinya apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, ini menunjukkan bagaimana Yesus bertanggung jawab kepada kita, ya. Dia bertanggung jawab penuh atas setiap perkataannya kepada kita, ya. Dia menjanjikan, ya, tempat yang indah, tempat yang luar biasa, ya. Di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Dalam percakapan-percakapan ini kalau saudara baca dari sebelum pasal 14 sampai pasal 14, setiap ayat saudara baca percakapan Yesus sebelum meninggalkan mereka dengan murid-murid, bahkan sampai mereka memang Yesus mau kemana, gitu ya. Bagaimana kami tahu kamu di mana kalau Tuhan nggak kasih tahu, katanya, ya. Tetapi apa kita melihat di sini bagaimana Tuhan meneguhkan dan Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Janji Tuhan tadi bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya, dan aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Kita orang-orang percaya, ya, dikatakan bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Amin, saudara. Kematian orang percaya bukan akhir dari
orang yang luar biasa. Ya, tidak ada orang yang hebat, saudara. Kita masih sama-sama belajar. Itu sebabnya mari rendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka Dia akan memampukan saya dan saudara untuk melewati masa-masa sulit yang kita hadapi di hari-hari ini. Itu sebabnya kita perlu Roh Tuhan memenuhi hidup saya dan saudara. Nah, siapa-siapa yang akan dibawa ke sorga? Yang pertama adalah orang-orang yang mengasihi dan mencintai Dia. Bagaimana dengan posisi kita? Apakah benar-benar kekristenan kita adalah kekristenan yang sungguh? Ya, kekristenan bukan bicara soal agama, karena Yesus datang bukan membawa agama, saudara. Yesus tidak pernah datang dengan atas nama agama. Ya, Yesus nggak pernah datang dengan atas nama agama. Itu sebabnya nggak usah bela-bela agama, sudah sampai berjilid-jilid, saudara. Haleluya, ya, nggak usah bela agama sampai berjilid-jilid. Ya, karena Tuhan nggak bawa agama, tapi Tuhan memberikan jalan keselamatan bagi setiap kita yang mau percaya. Dan jalannya adalah kita mengasihi Dia. Kita mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari cintai Tuhan. Kasihi Dia, saudara. Semakin kita berpaut kepada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan bahwa tidak ada yang lain di dalam diri kita selain Tuhan. Mari hari-hari ini saya secara pribadi, ya, keluarga kami juga, Tuhan lagi bawa kepada satu kehidupan yang lebih fokus lagi. Ya, dengan adanya pandemi yang kita alami hari-hari ini, begitu banyak mengajarkan banyak hal. Ya, mungkin dulu kita fokusnya, nanti saya akan bangun ini, saya akan bikin begini. Ternyata bukan itu tidak penting, saudara, ya, bukan itu tidak baik, ya. Kami sangat membutuhkan, bahkan sampai hari ini pun kami masih jadi kontraktor, saudara. Pindah sana pindah sini hanya untuk tempat ibadah, saudara. Tetapi kadang-kala hanya kami mulai berpikir, iya ya, kita berdoa untuk membangun tempat ibadah. Tapi ternyata dengan keadaan sekarang, saudara, kita jadi sama semua. Nggak ada gereja besar, nggak ada gereja kecil, nggak ada jemaat banyak, nggak ada jemaat sedikit. Semua sama, saudara. Nah, ternyata Tuhan mengembalikan kita kepada panggilan yang sesungguhnya, gereja Tuhan, saudara. Di mana kita kembali kepada gereja mula-mula, ya, dari rumah-rumah, saudara. Berita firman Allah itu disampaikan. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat ibadah, tapi sekarang Tuhan mau berita firman Allah itu sampai kepada siapapun saja, kepada setiap telinga, mau dimanapun dia bisa dengar firman Allah. Itu yang terpenting, saudara. Bukan hanya kita membangun gereja yang besar, sekalipun itu baik, itu nggak salah, saudara, ya. Tetapi mari belajar untuk lebih fokus lagi kepada tujuan Tuhan bagi kita, hamba-hamba Tuhan, tujuan Tuhan bagi kita gereja Tuhan di hari-hari ini. Bukan gereja secara jasmani yang kita mau semakin kita tingkatkan, membangun terus dan membangun. Akhirnya kalau sudah terbangun, akhirnya nggak bisa dipakai, buat apa, saudara? Ya kan? Buang-buang uang, buang tenaga, percuma, saudara. Tapi mari kita lebih fokus membangun kehidupan rohani, ya, kehidupan secara rohani ini, ya. Gereja secara rohani inilah yang Tuhan tuntut bagi kita. Mari kita bangun di hari-hari ini. Semakin kita membangun kehidupan rohani kita, ya, akan menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah, selain orang-orang yang mengasihi dan mencintai Dia, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan dibawa Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga yang mulia. Itu sebabnya mari persiapkan diri kita, ya, persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya di hari-hari ini, ya. Karena waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan, ya. Saya mungkin banyak orang bosan gitu ya di rumah terus, ya. Saya keluar kemana ya? Cuma cari sayur di Berita 8, ya. Mungkin pernah kali keluar kemana? Lupa sudah. Tapi saya merasa biasa aja karena memang saya orang rumahan, saudara. Dari dulu, ya, Bapak Ibu Gembala saya yang saya pernah praktek tahu, ya, saya suka di rumah, saudara. Jarang keluar. Kalau udah keluar maunya lama.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya apa, saudara? Kita tahu bahwa gimana keberadaan Yesus pada waktu itu, ya. Yesus hanya ada di tanah Israel, saudara. Dia hanya ada di Timur Tengah sana, saudara. Yesus sebagai Tuhan, namun dalam kapasitasnya sebagai Tuhan, dia juga manusia. Manusia dengan segala keterbatasan, saudara. Dia tidak bisa mencapai bangsa-bangsa yang lain, ya. Hanya beberapa kota mungkin ya yang bisa Yesus jangkau pada waktu. Makanya Tuhan bilang apa? Lebih berguna jika aku pergi. Ya, kalau aku pergi, maka penghibur itu akan datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu akan datang. Nah, Allah Roh itu mampu menembus di berbagai, dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya begitu luar biasa, saudara. Ya, kita mengenal di dalam kekristenan, ya, Allah Tritunggal, ya. Di dalam satu ada 3 fungsi, ya. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ya. Mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi dalam satu kesatuan, ya, di dalam Allah, ya. Dan kita percaya hal itu, saudara. Itu sebabnya ketika Yesus ada di muka bumi ini, ya, dia tahu betul, ya, bahwa dia katakan lebih berguna jika aku pergi, ya. Karena jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu nggak akan datang. Jadi kalau Yesus nggak pergi, Roh Kudus itu nggak akan dicurahkan, saudara. Tetapi kalau Yesus pergi, dikatakan Roh Kudus itu akan diberikan, ya. Roh Kudus itu akan datang kepadamu, ya. Jika aku akan mengutus dia kepadamu, ya, dan dia akan memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Ya, fungsi-fungsinya apa? Itu ayat seterusnya nanti kita akan lihat, saudara, bagaimana peranan dan fungsi Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Ya. Bagaimana kehidupan orang percaya harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus bagi setiap kita. Amin. Di dalam kisah yang pertama, ya, saya akan baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saya bacakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Amin. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, ya, di dalam kisah yang pertama, ayat pertama ditulis oleh Lukas. Ya, jadi kisah para rasul ditulis oleh Dr. Lukas, ya, dia bukan orang Yahudi, saudara. Dan pembaca yang pertama adalah Theophilus, ya. Ini disampaikan, ya, disampaikan kepada Theophilus, ya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Ya, dia berkata kepada murid-murid dalam ayat yang ketiga dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi setelah penderitaan selesai, setelah Yesus mati, ya, Yesus bangkit, dia menunjukkan dirinya, ya, ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari, ya. Tiap hari, ya, dia bertemu dengan murid-muridnya, ya, supaya murid-muridnya paham benar firman Tuhan. Ada banyak hal yang kita juga alami sebagai orang percaya. Sudah lama kita ikut Tuhan tapi nggak ngerti-ngerti, saudara. Ya, sudah banyak kali kita buka firman Tuhan tapi nggak paham-paham. Benar nggak, saudara? Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan, ya. Kadang-kala saya pun secara pribadi sudah baca firman dari kejadian sampai wahyu, tapi baru beberapa hari ini, saudara, saya, oh Tuhan, ternyata luar biasa itu firman Tuhan, ya. Ternyata dahsyat Tuhan itu, ya. Artinya memang pada saat Roh Kudus dicurahkan bagi kita kadang baru paham, saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya peranan Roh Kudus bagi setiap kita orang percaya, ya. Jangan kita menyepelekan, ya, peranan Roh Kudus. Jangan Roh Kudus kan ya udahlah dia Allah Roh Kudus gitu. Cuma sampai di situ. Tapi kita nggak paham bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya.
Dalam ayat yang ketiga dia menampakkan diri kepada murid-murid ya, yang saat dalam satu kondisi yang menakutkan pada waktu itu ya. Mereka terus Yesus terus berbicara kepada murid-murid, dia terus menampakkan dan Yesus memberikan janji-janjinya kepada murid-muridnya, dan kita melihat bahwa Roh Kudus begitu penting bagi setiap orang percaya. Dalam ayat yang kelima dikatakan, ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, Yerusalem ini adalah tempat di mana ada rumah Tuhan di sana, ya, tempat penyembahan di sana, tempat orang-orang beribadah di sana, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, jadi kalau kita mau menantikan janji Bapa, janji yang sudah Yesus janjikan ya kepada murid-murid pada waktu itu, Tuhan suruh mereka tinggal di Yerusalem, nantikan janji Bapa. Dan dikatakan ayat yang kelima, sebab Yohanes Pembaptis lampan penuh, dia harus meluber, ya, harus dipenuh, bukan cuma semata kaki gitu ya, atau sepinggang, selutut atau sebahu, enggak. Tuhan bilang harus penuh. Ya, ketika hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita mau belajar daripada perjalanan hidup murid-murid pada waktu itu, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya. Karunia-karunia Roh Kudus itu dijanjikan bagi setiap mereka, ya, bahwa Roh Kudus itu akan datang, Roh Kudus, Roh penghibur itu akan diberikan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya nantikan janji Bapa. Dan hari-hari ini menjadi kesempatan bagi kita, bukan hanya dari kita kalangan Pentakosta, tapi setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan, janji itu akan digenapi, sudah. Ya, bahkan firman Tuhan berkata di dalam kitab Yoel kalau tidak salah, bahwa sampai kepada anak-anak kecil satu saat mereka akan mereka akan bernubuat, mereka akan mereka akan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu ada banyak gereja-gereja yang sudah mengalami itu, saudara. Anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, dalam kepolosan mereka menyembah Tuhan, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, saudara, sudahkah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kadang-kadang kita nggak paham kalau ada Roh Kudus dan bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Tetapi mari kita mau belajar dari kisah perjalanan hidup para rasul pada waktu itu. Kita tahu bersama, ya, satu kehidupan yang luar biasa dari sebelum mereka dipenuhkan dan setelah mereka dipenuhkan. Itu berbeda. Sebelum mereka dipenuhkan, kita tahu ya, ketika Yesus sudah mati, mereka masih kembali kepada pekerjaannya yang lama, murid-murid sudah. Ya, mereka tidak punya pegangan, mereka tidak tahu arah, mereka tidak tahu harus bagaimana, mereka merasa kehilangan dan seolah-olah tidak punya pengharapan, tidak berdaya. Ya. Itu sebabnya ketika janji Bapa itu digenapi bagi setiap para rasul, mereka nantikan janji Bapa itu di loteng Yerusalem, dan Tuhan nyatakan kuasa itu dengan luar biasa, ya, sampai orang-orang pada waktu itu mengatakan mereka yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu mereka sementara mabuk, katanya. Setelah nanti akan baca, ya, itu kita akan pelajari lagi di hari-hari besok dan seterusnya. Tetapi kita melihat bagaimana perubahan. Nah, ini Roh Kudus itu mampu mengubah kehidupan orang percaya. Nah, itu fungsinya, saudara. Kenapa kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus? Karena peranan Roh Kudus itu begitu penting, begitu bermanfaat bagi kita gereja Tuhan. Ya, dalam kitab Kisah Para Rasul berawal dari mana Injil berakhir dengan mencatat berbagai tindakan para rasul dan karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Nah, ini menceritakan di mana para rasul, murid-murid Yesus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan memberitakan Injil dengan keberanian. Ya, kita tahu ya, Petrus sampai kepada Stefanus, ya, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka dengan berani memberitakan firman Allah. Tidak ada lagi ketakutan. Dulu mereka bersembunyi, ya, mereka takut, ya, mereka takut, saudara. Tapi ketika
kepenuhan Roh Kudus, mereka tidak ada lagi ketakutan. Mereka tidak ada lagi kebimbangan. Mereka tidak ada lagi keraguan. Mereka terus berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang memenuhi hidup mereka. Mari hari-hari ini kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk kita kembali kepada panggilan kita yang sebenarnya. Kita dipanggil untuk kita hanya sebagai jemaat. Tetapi firman Tuhan bukan hanya diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Tapi bagi setiap kita yang percaya firman Tuhan. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Ya, dalam Kisah para 1 ayat 8 ini kayak kata kunci, ya, ayat kunci dari Kisah para Rasul, ya, di mana kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Jadi yang pertama, kalau kau dipenuhkan dengan Roh Kudus, kau dapat menjadi saksi. Amin. Kau akan menjadi saksi, kau akan menjadi berkat, saudara. Ya. Kadang kalau kita mungkin, bagaimana saya mau menjadi berkat? Saya nggak punya apa-apa dan segala. Saudara berdoa minta Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Maka Tuhan akan kasih tahu apa yang kau akan lakukan. Apa yang harus engkau kerjakan. Ya. Itu artinya ketika engkau mampu menjadi saksi di tengah keluarga. Ya. Jadi saya bicara tentang keluarga. Ya. Bicara tentang sesuatu yang lingkup dekat, saudara. Ya. Kau akan jadi berkat buat keluarga. Ya. Bahkan kau akan menjadi berkat. Ya. Ujung bumi adalah bicara di mana engkau kakimu berada berpijak, saudara. Ya. Terakhir di mana engkau berbicara, beritakan firman. Ya. Beritakan firman bukan harus bawa ayat, bawa Alkitab, saudara. Tetapi gaya hidupmu, cara berpikirmu, perkataanmu, ya, hasil pemikiranmu, ya, gaya hidupmu, ya, menjadi berkat. Itu akan menjadi kesaksian bagi orang banyak. Amin. Mari belajar, saudara, hari-hari ini. Bukan hanya saudara, terlebih saya secara pribadi, ya, yang mengerti firman Allah. Mari sama-sama kita belajar. Sama saya juga masih dibentuk, ya, masih dibentuk dan itu sakit, saudara. Tapi ketika kita mau relakan Tuhan, relakan hati saya mau dibentuk oleh firman Tuhan. Hati saya mau dipenuhi dengan firman Allah. Maka siapapun engkau, Tuhan akan pakai engkau, ya. Saya pun kalau mau bersaksi itu luar biasa, ya. Saudara, mungkin ada orang tua rohani saya yang tahu bagaimana saya dulu. Saya dari mana, ya, siapa saya, keluarga-keluarga saya yang menyaksikan, yang tahu saya itu dari mana diambil. Ya, saya bukan orang hebat, saya bukan orang berpendidikan, ya. Tetapi ketika Tuhan angkat saya, Tuhan ambil saya, Tuhan bawa saya kepada satu tempat di mana saya harus tunduk kepada rencana Allah, kepada panggilan Allah. Tuhan kasih keberanian ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup saya, saudara. Ya, dulu jangan kau ngomong sampaikan firman Tuhan, saudara. Terima tamu aja saya takut, saudara, saya malu. Ketemu sama orang itu gak bisa ngomong apa-apa, saudara. Ya, sekarang kurang rem-rem kalau bicara. Ya. Artinya paling tidak Tuhan memberikan kita keberanian, amin, untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, mari biarlah ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berbeda, ya. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupan yang dibaharui, ya. Sampai kita mengalami satu pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Haleluya. Mari biarlah malam hari ini, ya, berawal dari Yerusalem, ya, sampai gereja berdiri, ya, dan bertumbuh dengan cepat, ya, tapi karena Roh Kudus
mereka dapat bertahan. Ya, jadi berawal dari Yerusalem. Bagaimana murid-murid Tuhan mereka taat, ya, mereka mengikuti perintah Tuhan, mereka menerima janji Bapa itu. Ya. Bahkan sampai dikatakan gereja Tuhan berdiri pada waktu itu. Gereja mula-mula berdiri, ya, sampai mengalami pertumbuhan yang begitu hebat. Itu karena apa, saudara? Karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, Tuhan pakai rasul-rasul waktu itu dengan segala keberanian. Mereka memberitakan firman Allah sehingga pertumbuhan gereja pada waktu itu begitu luar biasa cepat. Ya. Nah, tapi saudara, sekalipun dalam himpitan dan itu dalam waktu yang bersamaan juga, ya, gereja mengalami aniaya, ya, anak-anak Tuhan mengalami aniaya, saudara. Ya. Tetapi kenapa gereja Tuhan masih berdiri sampai sekarang? Karena ada Roh Kudus. Amin. Kita tetap bertahan sampai sekarang karena ada